Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bella Zabranda dari kelas akuntansi sore 1 akan menjelaskan perbedaan dan persamaan dari kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan syariah atau KDPPLKS dengan kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan atau KDPPLK. Yang pertama, perbedaan. Pada ruang lingkup, KDPPLKS ada 3, yaitu tujuan laporan keuangan, karakteristik kualitatif yang menentukan manfaat informasi dalam laporan keuangan, definisi, pengakuan, dan pengukuran unsur-unsur yang membentuk laporan keuangan. Sedangkan ruang lingkup KDPPLK ada 4, yaitu tujuan pelaporan keuangan, karakteristik kualitatif informasi keuangan yang berguna, definisi, pengakuan, dan pengukuran unsur yang membentuk laporan keuangan, konsep modal dan pemeliharaan modal. Kemudian perbedaan KDPPLK dengan KDPPLKS menurut pengguna dan kebutuhan informasi. Pada pengguna dan kebutuhan informasi di KDPPLKS ada 11, yaitu investor, pemberi dana card, pemilik dana syirkah temporer, pemilik dana titipan, pembayar dan penerima zakat, infak, sedekah dan wakaf, pengawas syariah, karyawan, pemasok dan mitra usaha lainnya, pelanggan, pemerintah, dan masyarakat. Sedangkan pengguna dan kebutuhan informasi dalam KDPPLK itu ada 7, yaitu investor, karyawan, pemberi pinjaman, pelanggan, pemerintah, masyarakat, pemasok, dan kreditor usaha lainnya. Perbedaan menurut paradig transaksi. Di KDPPLKS dijelaskan tentang paradig transaksi syariah yang berlandasan pada paradig dasar bahwa alam semesta diciptakan oleh Tuhan sebagai amanah atau kepercayaan ilahi dan sarana kebahagiaan hidup bagi seluruh umat manusia untuk mencapai kesejahteraan hakiki secara material dan spiritual atau al-falah yang merupakan basis dari syariah. Sedangkan di KDPPLK tidak ada yang namanya paradig transaksi. Perbedaan menurut asas transaksi. Pada KDPPLKS dijelaskan tentang asas transaksi syariah yang berasaskan pada prinsip persaudaraan atau ukhuwah. Transaksi syariah menjunjung tinggi nilai kebersamaan dalam memperoleh manfaat atau sharing ekonomi sehingga seseorang tidak boleh mendapat keuntungan di atas kerugian orang lain. Kemudian keadilan adalah menempatkan sesuatu hanya pada tempatnya dan memberikan sesuatu hanya pada yang berhak, serta memperlakukan sesuatu sesuai posisinya. Kemudian kemaslahatan atau maslahah, segala bentuk kebaikan dan manfaat yang berdimensi duniawi dan ukhrawi, material dan spiritual, serta individualis dan kolektif. Keseimbangan atau tawazun, manfaat yang didapatkan tidak hanya difokuskan pada pemegang saham, akan tetapi pada semua pihak yang dapat merasakan manfaat adanya suatu kegiatan ekonomi. Yang terakhir, universalisme atau syumuliyah dapat dilakukan oleh semua pihak, tidak membeda-bedakan. Sedangkan kalau di KDPPLK tidak dijelaskan tentang asas transaksi. Perbedaan menurut karakteristik transaksi syariah. Di KDPPLKS dijelaskan tentang karakteristik dan persyaratan transaksi syariah, yaitu transaksi hanya dilakukan berdasarkan prinsip saling paham dan saling ridho, prinsip kebebasan bertransaksi diakui sepanjang objeknya halal, uang hanya berfungsi sebagai alat tukar dan satuan pengukur nilai, tidak mengandung riba, tidak zalim, tidak masyir, tidak gharar, tidak haram, tidak menganut prinsip nilai waktu dari uang atau time value of money. Transaksi dilakukan berdasarkan suatu perjanjian yang jelas, tidak ada rekayasa permintaan maupun penawaran, dan tidak ada suap menyuap. Sedangkan di KDPPLK tidak dijelaskan tentang karakteristik dan persyaratan transaksi. Perbedaan menurut tujuan laporan keuangan. Dalam KDPPLKS, tujuan laporan keuangan sebenarnya hampir sama dengan KDPPLK. Tapi ada tujuan lainnya, yaitu meningkatkan kepatuhan terhadap prinsip syariah dalam semua transaksi dan kegiatan usaha, informasi untuk membantu mengevaluasi pemenuhan tanggung jawab entitas syariah terhadap amanah dalam mengamankan dana,
informasi mengenai tingkat keuntungan investasi yang diperoleh, informasi kepatuhan terhadap prinsip syariah, serta informasi aset, kewajiban, pendapatan, dan beban. Sedangkan di KDPPLK yang juga merupakan tujuan utama KDPPLKS itu adalah menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomi. Perbedaan menurut karakteristik kualitatif laporan keuangan. Di KDPPLKS ada 5 karakteristik, yaitu dapat dipahami, relevan atau harus nyambung, keandalan, dapat diperbandingkan, dan materialistik. Dapat mengubah keputusan orang. Seperti kalau mobil perusahaan hilang dicatat dalam keuangan, kalau cuman pulpen yang hilang gak akan dicatat. Sedangkan di KDPPLK ada 4 karakteristik, yaitu terbanding, terverifikasi, tepat waktu, dan terpaham. Kemudian perbedaan KDPPLK dengan KDPPLKS yang terdapat pada unsur-unsur laporan keuangan. Unsur-unsur laporan keuangan di KDPPLKS yaitu yang pertama, komponen laporan keuangan yang mencerminkan kegiatan komersial, di mana terdapat laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, laporan arus kas, dan laporan perubahan ekuitas. Kedua, komponen laporan keuangan yang mencerminkan kegiatan sosial, di mana terdapat laporan sumber dan penyaluran zakat, laporan sumber dan penggunaan dana kebijakan. Ketiga, komponen laporan keuangan lainnya yang mencerminkan kegiatan dan tanggung jawab syariah. Sedangkan unsur-unsur laporan keuangan di KDPPLK yaitu posisi keuangan, kinerja, laporan perubahan modal, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Perbedaan yang terdapat pada pengukuran unsur laporan keuangan. Di KDPPLKS ada 3 dasar pengukuran, yaitu biaya historis, informasi dari masa lalu, biaya kini atau current cost seperti persediaan, nilai realisasi atau penyelesaian. Sedangkan di KDPPLK ada 4 dasar pengukuran, yaitu biaya historis, biaya kini, nilai terrealisasi atau penyelesaian, dan nilai kini. Yang kedua, persamaan KDPPLK dengan KDPPLKS. KDPPLK dan KDPPLKS memiliki tujuan yang sama, yaitu memberikan informasi keuangan yang relevan dan dapat diandalkan. Memiliki persamaannya itu menyediakan informasi keuangan yang berkualitas kepada pihak pengguna informasi keuangan entitas dalam mengambil keputusan ekonomi. Kemudian adapun persamaan KDPPLK dengan KDPPLKS berdasarkan pernyataan standar akuntansi keuangan nomor 5 dengan pernyataan standar akuntansi keuangan nomor 31 adalah yang pertama, memberikan informasi kas yang dapat dipercaya mengenai posisi keuangan perusahaan atau lembaga keuangan pada periode tertentu. Yang kedua, memberikan laporan keuangan yang dapat dipercaya mengenai hasil usaha perusahaan atau lembaga keuangan dalam periode tertentu. Yang ketiga, memberikan informasi yang dapat membantu pihak-pihak yang berkepentingan untuk menilai atau menginterpretasikan kondisi. Yang keempat, memberikan informasi penting lainnya yang relevan dengan kebutuhan pihak-pihak berkepentingan dengan laporan kebutuhan yang bersangkutan. Baik, hanya itu penjelasan perbedaan dan persamaan dari KDPPLK dengan KDPPLKS dari saya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.